Assalamualaikum minasan, annyeonghaseyo. Welcome back to our channel again bersama dengan gue Sasa dan gue Rere. Jadi hari ini kita mau sedikit bercerita sama kalian tentang yang udah viral lama dan itu tuh udah booming di mana-mana, urban legend Indonesia, terutama itu di tanah Jawa ya guys. Ya, menurut kalian apa? Ya pokoknya itu. Ya, ayo apa coba? Kalau kalian mikirnya Nyi Roro Kidul, ya bener banget. Kita menceritakan tentang Nyi Roro Kidul. Jadi sesuai asal muasalnya dulu ya, kita mau coba dari asal usulnya dulu nih. Jadi asal usulnya itu Nyi Roro Kidul itu sama dengan Ratu Kidul yang bersemayam di pantai selatan. Nah, jadi dia itu kan seorang ratu di pantai selatan daerah Jawa Tengah gitu. Nah, dia itu udah banyak banget nih teka-teki dari zaman dulu gitu ya. Kayak asal usulnya tuh dari mana-mana, bagaimana, begini begitu gitu kan ya. Tapi tuh banyak banget yang udah viral di mana-mana gitu di kalangan masyarakat gitu ya. Kalau Nyi Roro Kidul itu keturunan dari putri ya, jadi tuh dia seorang putri dari ada yang bilang dari Raja Erlangga, ada dari kerajaan Pajajaran dan kerajaan Mataram gitu. Gue mau menceritakan berdasarkan salah satu seorang sejarawan yang bernama Merle Calvin Radcliffe. Nah, jadi dia menceritakan tentang kisah tradisi Mataram. Jadi di situ menceritakan kalau Nyi Roro Kidul itu merupakan seorang putri Pajajaran yang diusir dari kerajaan karena dia menolak pernikahan yang diinginkan oleh sang ayah, yang dimana ayahnya tersebut merupakan seorang raja Pajajaran. Nah, setelah itu, selain diusir, dia juga dikutuk oleh sang ayah menjadi roh halus, dan sehingga dia bersemayam di perairan di Samudra Hindia, yang dimana di situ ada istananya dan dia menjadi ratunya, seperti itu. Nah guys, nggak cuma sampai di situ aja guys penderitaannya gitu kan ya. Dia tuh akhirnya dia diramalkan untuk tidak punya suami. Kalaupun dia bersuami, dia itu mungkin dengan kalangan-kalangan atas gitu kan bersuaminya. Jadi nggak bisa sama kalangan-kalangan bawah gitu kan. Nah, dan kalangan-kalangan terbatas seperti raja-raja di raja-raja Mataram di tanah Jawa gitu. Nah, dari apa namanya, kan dia cuma bisa sama raja-raja kalangan atas gitu kan, nggak bisa sama yang kalangan bawah gitu. Dari situ banyak juga yang mengkaitkan ramalan tersebut dengan menjadikan dia itu dewi pelindung atau apa yang disebutnya tuh dengan istri gaib dari para raja gitu guys. Iya benar. Jadi dia kan kenapa gaib? Karena kan dia dikutuk sama sang ayah kan. Jadi itu dia baru bisa kembali menjadi manusia biasa itu kalau misalnya kiamat udah datang gitu kan. Jadi kalau jadi pas udah kiamat dia baru bisa kembali jadi manusia biasa kembali kayak gitu. Agak aneh ya. Iya, jadi sebenarnya kutukannya kasihan sih. Ya, mitos atau fakta juga kita nggak tahu ya guys. Jadi itu artikel yang kita temukan dari beberapa sumber. Nah, jadi selain itu ada sebagian besar yang seperti kita ketahui gitu loh pada masyarakat umum kalau Nyi Roro Kidul sama Ratu Kanjeng Kidul itu adalah orang yang sama gitu. Tapi ada sebagian juga yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul dan Ratu Kanjeng Kidul itu adalah orang yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya mereka itu orang yang sama, satu orang atau dua orang yang berbeda gitu. Nah, jadi kita mendapatkan informasi dari seorang YouTuber, seorang pakar retrokognisi yang bernama Hari Kurniawan atau yang kita kenal sebagai Om Hao gitu. Di channel YouTube-nya Kisah Tanah Jawa. Ya, Kisah Tanah Jawa. Jadi di situ Om Hao menceritakan bahwa ternyata Nyi Roro Kidul dan Ratu Kanjeng Kidul itu dua orang yang berbeda gitu cuy. Jadi tuh nggak sama gitu ya antara Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul itu sendiri. Kenapa Om Hao itu bisa bilang kayak gitu? Karena waktu itu dia kan ziarah ke salah satu pantai yang ada di selatan Jawa Tengah gitu. Nah, dia itu nggak ngelihat cuma dua sosok gitu. Jadi dia melihat ada 4 sosok, yaitu Ratu Kidul sendiri, terus Nyi Roro Kidul, Rio Kidul, dan Mbok Kidul.
kalau nggak salah ya, itu pokoknya itu. Dan terus perbedaannya itu adalah kalau Ratu Kidul itu ya dia ratu, dia penguasanya di pantai selatan itu gitu kan. Tapi kalau Nyi Roro Kidul itu dia itu ibaratnya kayak menteri internasional gitu. Jadi dia yang ngurusin dunia luar di daerah pantai selatan gitu. Jadi tuh yang kayak kalau ketemu sama orang itu dia gitu loh. Jadi bukan langsung ratu gitu. Jadi kadang kalau ada yang bilang Ratu Kidul, orang ketemu orang biasa gitu ketemu sama Ratu Kidul tuh kayak yang nggak mungkin gitu ya. Mungkin kalau emang Nyi Roro Kidul itu mungkin benar gitu. Karena selama ini yang bekerja untuk melaksanakan tugas dari ratu itu ternyata Nyi Roro Kidul. Sedangkan ratunya itu ada di kerajaan di kerajaan sendiri. Jadi tuh intinya tuh kayak Ratu Kidul sama Nyi Roro Kidul itu ya beda. Kayak gini loh, kayak ibarat kayak Ratu Inggris gitu ya. Kan Ratu Inggris itu dia punya menteri-menteri gitu, kayak menteri internasionalnya, kayak menteri perhubungannya gitu kan. Nah jadi kan ratunya ya tinggal nyuruh aja gitu, ngapain ratu capek-capek buat keluar gitu kan. Tapi kalau untuk kayak ke raja-raja Islam juga kita kayak ke raja-raja Jawa gitu juga kita nggak begitu paham ya. Yang ketemu sama mereka itu ratunya langsung atau Nyi Roro Kidul gitu. Jadi gitu guys. Jadi ternyata berdasarkan salah satu sumber ternyata Nyi Roro Kidul dan Ratu Kanyang Kidul itu dua orang yang berbeda. Dan gue pun juga selama ini ya taunya Ratu Kanyang Kidul sama Nyi Roro Kidul itu ya dua orang yang sama kan, sama kayak pada masyarakat umumnya, dan ternyata berbeda. Tapi kalau gue sih dari dulu emang mikir Ratu Kidul sama Nyi Roro Kidul itu beda, karena dari dulu itu gue selalu dengar Ratu Kidul itu dia itu bawa energinya positif. Kalau Nyi Roro Kidul itu kayak lo minta persembahan kayak gitu-gitu, kayak sesajen. Jadi kayak yang lebih ke arah negatifnya gitu. Makanya kenapa dia jadi pokoknya ibaratnya tuh dia cuma jadi apa sih namanya? Ya yang pesuruhnya aja. Iya, pesuruhnya aja gitu. Pokoknya tangan kanan lah ibaratnya gitu kan. Bukan Ratu Kidulnya sendiri gitu. Atau bisa juga kayak penasehatnya juga gitu. Emang kalau ngomongin Ratu Kidul itu dia asal-usulnya tuh banyak gitu kan. Dan kita juga udah sering denger gimana sih dia untuk dia apa namanya? Ketemu dia tuh gimana? Kayak gimana? Maksudnya kayak ada yang itu pakai baju hijau kayak gitu kan. Iya tuh kalau ke pantai pakai baju hijau nanti diseret diculik ke kerajaannya gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya emang kalian nggak percaya, kalian bisa coba pakai baju hijau ke pantai selatan gitu kan. Mungkin dari kalian juga ada yang tahu lebih detail kisah ini atau ya pokoknya yang lebih valid lah daripada kita. Kalian bisa coba karena kan kita juga nggak begitu banyak sumber yang kita dengar gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian banyak sumber gitu dari mana atau dari sejarawan mana, atau karena juga ada sejarawan yang nggak percaya sama yang seperti ini gitu kan. Ada yang bilang ini mitos cuma untuk apa namanya menaikkan karena kerajaan Mataram saat itu kalah dan ingin apa sih namanya ibaratnya tuh kayak ada sesuatu yang dia kuasain gitu. Jadi kayak makanya dia bikin makanya dia bikin mitos Ratu Kidul yang menguasai pantai selatan kerajaan Mataram gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. Makanya kalau untuk yang kayak mitos atau fakta kayak gini tuh ya agak susah juga gitu kan. Kita nyari karena kita juga belum pernah karena kita juga belum pernah main-main ke kerajaannya gitu kan. Kita juga nggak tahu tuh kerajaannya kayak gimana. Ya kita belum kita juga belum nyari-nyari ke sumber-sumber yang lebih valid gitu ya. Kita cupu guys. Ini juga kita baru coba-coba aja guys. Apa sih namanya urban legend gini. Makanya siapa tahu kalian lebih tertarik dengan yang lain gitu kan. Karena kan di Indonesia ini urban legendnya banyak banget, nggak cuma Nyi Roro Kidul ini kan. Tadinya sih kita mau bahas langsung dalam satu konten gitulah. Konten gitu. Tuh langsung kayak 5 gitu 5 cerita. Tapi kayaknya banyak banget ya. Mending jadi kayaknya satu-satu aja. Jadi ini Nyi Roro Kidul dulu atau Ratu Kidul lah ya. Nanti untuk part selanjutnya nanti baru beda lagi gitu. Oke guys, untuk kalian yang mau request ya. Sobat mau ngomong request dong. Jadi kalian mau request nih, kita mau bikin tentang apa dan siapa gitu kan. Itu kan banyak banget tuh urban legend yang lain kayak Begu Ganjang, kayak Kuyang, apalagi
leak, apalagi kuyang, udah kuyang ya. Kuyang udah. Apa sih jenglot Urban Legend bukan sih? Ya bisa jadi gitu Bisa kan. jadi ya. Pokoknya kita tunggu banget, pokoknya kita terima banget pasti. Kalian mau ceritain tentang apa gitu ya, kita bisa kita cari-cari dan kita buat konten dan kita telusuri lebih dalam. Ini kan kita mepet waktunya karena harus bikin konten gitu kan, jadi kita nggak begitu banyak untuk mencari informasi tentang Nyi Roro Kidul ini sendiri. Karena kan lagian juga karena Nyi Roro Kidul itu udah yang gimana ya, udah cerita umum gitu, udah banyak yang tahu gitu. Tapi ya mungkin kayak gitu doang kali ya. Jadi kita tahu nih kalau Ratu Kidul sama Nyi Roro Kidul itu ternyata beda. Ya kan masih selama ini ya orang-orang taunya ya dasar ya, pokoknya sama aja, pokoknya sama aja gitu kan, sama-sama pakai baju hijau, sama-sama bersemayam di pantai selatan gitu kan. Padahal ternyata emang beda gitu. Oke guys, gitu aja lah. Pokoknya mohon maaf kalau ada kurangnya. Ya, kalau ada kurangnya atau ada kesalahan penyebutan gitu kan, kesalahan kita mendeskripsikan sesuatu gitu kan. Pokoknya mohon maaf jika masih ada kekurangan dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oke, pokoknya semuanya itu walau alam juga ya, kita nggak begitu paham sama kayak gitu. Jadi kita antara percaya nggak percaya. Kalian boleh percaya dan kalian boleh nggak percaya, itu terserah kalian, bukan hak kita untuk kalian percaya. Oke guys, makasih udah ngedengerin sampai akhir acara akhir video kita. Pokoknya makasih banget untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Pokoknya guys, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Ingat guys, gratis. Please. Pokoknya jangan lupa untuk kalian like, subscribe dan komen. Pasti kita bakal tunggu banget komennya. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk melihat update terbaru dari kita. Benar banget guys, pokoknya komen yang banyak. Kalian mau request kita tuh bikin konten apa lagi. Karena kan kita juga agak mentok gitu ya, mau bikin konten apa lagi gitu kan. Pasti saran dari kalian tuh pasti kita baca gitu. Kita baca dan kita terima banget. Betul. Cuma kalau emang belum terpilih ya mohon maaf. Karena nggak semuanya bisa kita lakuin gitu kan. Oke guys, terima kasih. Goodbye. Bye bye.